Hai guys, di video kali ini saya buatin video khusus untuk kalian. Ya, kalian akan saya ajak untuk gimana sih cara bermain yang baik di fase permainan tengah atau fase middle game. Buat teman-teman yang belum tahu, pada permainan catur itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase pembukaan, yang kedua adalah fase permainan tengah, yang terakhir adalah fase permainan akhir. Atau bahasa Inggrisnya opening, middle game, and end game. Teman-teman, saya akan ajak kalian untuk menebak langkah gimana cara legenda catur India, Sultan Khan, bermain di fase permainan tengah atau middle game. Nah, bagi saya sendiri, middle game itu sangat penting untuk menyusun strategi gimana untuk bisa menang melawan lawan kita lah, teman-teman. Nah, di posisi ini, langsung aja ya kita bahas posisinya. Kalian coba tebak apa langkah terbaik yang harus dimainkan pemain putih di posisi ini. Pertama-tama, untuk bisa mencari tahu langkah terbaiknya, kalian hitung dulu secara materi kalian unggul atau tidak. Kita bisa lihat putih memiliki berapa perwira. Perwira ini menteri, benteng, gajah, kuda, dan ya raja nggak usah dihitung ya. Dia punya menteri, sepasang benteng, sepasang gajah, dan kuda. Jadi kalau di total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yap, sementara lawan coba kita hitung juga perwiranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Nah, bagaimana dengan material pion? Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putih memiliki 7 pion. Lawan kita 3, 4, 5, 6, 7. 7 pion juga. Jadi secara materi seimbang. Nah, tapi coba kita lihat posisinya. Dan lihat value nilai dari perwira kita. Putih memiliki sepasang gajah, sementara hitam tidak. Maka dikatakan secara teoritis, siapa yang memegang sepasang gajah dalam permainan terbuka itu lebih unggul. Nah, mari kita manfaatkan dan melihat posisi dari buah putih. Nah, kita bisa lihat menterinya di F3. Ini tujuannya apa? Kita lihat tujuan lawan menterinya mengarah ke diagonal H2. Ada kuda di petak D5. Berarti kudanya coba masuk ke petak F4. Tapi sejauh ini masih dijaga oleh menteri dan gajah. Jadi masih solid apa yang dilakukan oleh putih. Nah, hitam apakah sedang mengancam? Tidak ya, teman-teman. Jadi kalau lawan nggak sedang ngancam, kalau lawan nggak lagi ngancam, ya udah kita fokusnya nyerang aja. Nah, serangan apa yang bisa kita gunakan? Mungkin ya, kalau nggak ada kuda di petak D5, kita bisa mainin gajah F4. Tapi masih ada kuda cuy, jadi nggak bisa. Nah, apakah gajah memukul kuda kemudian bisa menjalankan gajah ke petak F4? Maka rugi ya bagi pemain putih, karena akan ada pion memukul kuda dan mengancam menteri. Maka itu tidak bisa menjadi pilihan. Nah, apakah oh ya, yang penting banget dalam permainan catur, kita coba cari raja lawan seperti Mikkeltal. Maksudnya cari raja lawan, kita coba nyerang ke raja lawan terlebih dahulu. Nah, apakah bisa menyerang ke raja lawan? Nah, mungkin ide yang bisa dilakukan adalah kuda G5, menteri G4, menteri H4 ya. Tapi, dengan menteri kita sampai ke petak H4 aja, maka akan dijawab dengan satu langkah aja, kuda ke petak F6, maka hitam akan aman. Nah, apa jawaban terbaiknya? Kalau menurut saya adalah langkah H3 H4. Kalian setuju nggak guys? Ya setuju dong, karena langkah H3 H4 ini akan mengganggu ke sayap raja hitam. Jadi jalannya adalah langkah H4. Benar sekali, Sultan Khan memainkan langkah H4. Nah, hitam merespon dengan benteng A ke petak E8. Nah, apakah ada ide berbahaya yang akan dilakukan oleh pemain hitam? Mungkin idenya adalah untuk jalan E5 ya. Tapi ini masih oke. Jadi kita mungkin masih bisa jalanin langkah H5. Nah, hitam melakukan idenya E5. Ya gampang banget ya melihat ide lawan. Pasti dia kenapa jalan benteng A E8 pasti ada tujuan untuk di jalur E ini. E5. Nah, ini momen krusial karena di sini ada momen pertukaran. Kalau kita pikir makan E5 apakah bagus atau enggak? Kayaknya enggak ya teman-teman, karena ini akan mengaktifkan perwira lawan. Nah, kita fokus ke serangan tadi aja, yaitu serangan pion ini. Apakah makan menjadi choice atau pilihan yang paling tepat? Waduh, ngomongnya
Campur-campur ya bahasa Inggris ini. Ya gitulah teman-teman. Nah, apakah makan menjadi pilihan yang tepat? Menurut saya tidak ya. Tapi mungkin kita bisa ganggu dengan langkah H6 ini. Apakah langkah H6 lebih bagus teman-teman? Yap, langkah H6 lah lebih bagus. Nah, teman-teman, ini sekilas tentang permainan middle game yang dilakukan oleh Sultan Khan di game pertama ini. Jadi, kalau dilanjutin mungkin dengan gajah ke petak H8, gajahnya jadi pasif di H8, kemudian dia akan sulit ya untuk menjalankan langkah F5 karena ada ancaman diagonal dari gajah B3. Selanjutnya, mungkin kita bisa mainin langkah gajah ke petak G5 untuk mengorbankan pion di petak D4 juga is oke sih, karena ada ancaman sayap raja ini. Oke. Belum selesai, saya akan ajak kalian ke bangunan yang kedua. Nah, faktanya teman-teman, langkah Sultan Khan ini kalau di-compare dengan engine saat ini Alpha Zero, langkahnya itu benar-benar akurat. Jadi bisa bayangin ya kekuatan dari Sultan Khan di era itu. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. Gimana cara Sultan Khan untuk menyerang sisi lemah di sayap Raja Hitam? Coba pause videonya dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kita bisa lihat bahwa putih udah melakukan serangan di sayap raja. Kalian udah melakukan itu. Ya udah tinggal tambahin aja serangannya. Gimana? Ya kalian bisa melihat fungsi dari perwira kalian. Mengancam F7. Gajahnya juga mengancam F7. Tapi ada kuda di petak D5. Nah, apakah makan menjadi pilihan terbaik? Nah, kadang-kadang kalau belajar dari Mikkeltal, permainan catur itu bukan tentang untung rugi ya. Siapa yang punya banyak pion itu yang akan memenangkan pertandingan. Kadang-kadang nggak gitu. Tapi siapa yang bisa mendapatkan raja lawan itu yang bisa memenangkan pertandingan. Karena idealnya main catur ya fungsi utamanya itu untuk mendapatkan raja lawan ya. Yaitu dengan langkah terbaiknya yaitu kuda G5 kalau menurut saya. Kenapa? Karena menyerang ke petak F7. Hitam, kuda D ke petak B6. Kenapa dia nggak makan? Karena ya ancamannya berbahaya banget ke petak F7. Nah, lawannya memilih bertahan dengan kuda D ke petak B6. D7 ke petak B6. Nah, apa langkah yang harus dimainkan oleh pemain putih di posisi ini? Nah, karena masih kuat banget ya penjagaan pada petak D5, maka ya, kalau bagi saya, ini mungkin jalan gajah D2 atau menukar pion E5. Mana yang lebih tepat, teman-teman? Apakah gajah D2 lebih tepat? Yap, tukar dulu aja ya pionnya supaya kalian nggak rugi. Nah, gajah memukul pion E5. Apa tujuan bahayanya? Tujuannya adalah untuk gajah ke petak H2 nih, skak. Dan ada ancaman benteng. Ya, walaupun putih masih bisa raja F1, tapi itu tetap bahaya. Apa langkah selanjutnya yang harus dimainkan oleh pemain putih, teman-teman? Kembali lagi. Prinsip dasar bermain catur ya, kembangkan perwira yang belum aktif. Kita bisa lihat di sini. Putih udah selesai belum sih sama perkembangan perwiranya? Belum ya, teman-teman, karena masih ada gajah di C1 dan benteng di petak A1 yang belum keluar dan belum aktif. Ya. Jadi kalian harus aktifkan perwira kalian dulu. Pilihan saya adalah gajah ke petak E3 untuk gajah C5. Gimana menurut kalian, guys? Iya, gajah E3 mungkin bisa dimakan, Bang, sama kuda E3. Ya nggak apa-apa, karena ancaman pada F7-nya malah jadi aktif. So, gajah ke petak E3 akan saya mainkan. Ya, dia memang akan kuda memukul gajah, karena itu pilihan yang tepat mungkin bagi pemain hitam. Dan bagaimana kita melanjutkan ini? Maka, ya, makannya pakai menteri atau benteng atau pakai pion, teman-teman. Ini pilihan yang harus kalian tentukan dengan baik setiap pertukaran perwira atau setiap pertukaran buah, teman-teman. Karena itu akan memberikan keuntungan atau keburukan bagi kita, guys, kalau kita nggak pintar dalam memilihnya. Apakah pakai menteri benar? Nggak ya, karena akan ada gajah H2. Kalau makan pakai pion benar nggak? Rugilah, karena kan jadi nggak aktif serangannya. Jadi pakai benteng yang paling benar. Kenapa pakai benteng? Karena kita bisa memplot benteng satunya ke petak E1 untuk menyerang di jalur E ini. Ya, hitam gajah H2, kemana kita harus pergi? Yap, raja H1 aja, simpel. Nah, sekarang sudah berubah ya posisinya, teman-teman. Makin kelihatan putih menyerang ke petak F7.
Kita lanjutkan lagi ke fase ketiga. Karena ini akan ada 5 fase teman-teman untuk menebak. Dan mungkin videonya akan panjang, tapi ini daging banget sih sebenarnya teman-teman. Nah, karena hitam memilih benteng memukul benteng, bagaimana kita melanjutkan? Apakah pukul dengan menteri, memakan dengan menteri, atau pion? Ya, pukul itu biasanya makan ya, bahasa pecatur guys. Ya, kalau kita makan pakai menteri, maka akan ada gajah F4. Setiap kita akan menentukan pilihan langkah, jangan pernah tidak melihat tujuan lawan. Maksud saya, kalau kalian mau menentukan langkah, kalian juga harus pikirin langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh lawan kalian. Bahasa Inggrisnya sih, pay attention move ya. Pay your opponent move gitu. Maksudnya, memperhatikan langkah lawan lah. Yaitu dengan makan pakai pion lah pilihan terbaiknya, karena mencegah petak F4. Oke, next move-nya. Hitam membalikan ke petak E5, teman-teman. Nah, ini momen yang sangat krusial karena di posisi ini, putih bisa memenangkan material. Apa yang harus dilakukan oleh pemain putih di posisi ini, teman-teman? Coba pause videonya dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Yap. Ya, kita bisa lihat ancaman yang sudah terjadi adalah menyerang petak F7. Apakah bisa dilakukan kuda memukul pion F7 atau gajah atau menteri? Apa yang harus dimainkan? Yap, tepat banget adalah kuda memukul pion F7. Salah, teman-teman. Yang tepat adalah langkah kuda ke petak E6. Yap. Mungkin kalian akan menebak kuda memukul pion F7 ya, tapi yang benar adalah kuda ke petak E6. Karena setelah dimakan, akan ada gajah memukul pion E6. Kenapa tadi nggak kuda F7 aja? Tadi saya memancing kalian untuk menebak langkah F7. Kenapa nggak kuda F7 aja? Karena kalau melakukan pengorbanan kuda F7, akan ada jawaban kuda D5 atau kuda C4 tadi guys. Nutupin gajah B3. Yang paling benar adalah kuda E6. Kemudian makan. Nah, sekarang kan jadi tidak ada yang bisa menghalangi atau mencegah ancaman pada titik F7. Nah, putih bisa melanjutkan dengan benteng F1 untuk bisa menang. Oke, tema terakhir. Ini salah satu partai dari Sultan Khan. Gimana cara putih untuk bisa menang di posisi ini, teman-teman? Coba pause videonya dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Perhatikan ancaman yang sudah terjadi dan perhatikan buah kalian menyerang petak F7 mungkin ya. Kalian udah menduga ini. Tapi gimana cara kita bisa lihat perwira kita yang belum aktif adalah gajah kita membantu serangan. Kalau gajahnya di petak D5 enak banget ya. Nah, maka kita harus pikirkan gimana cara ngebuat gajahnya ke petak D5. Ya, dengan memperhatikan ini, maka kalian bisa korbankan pion dengan langkah E5 dong. Nah, untuk ngaktifin ancaman. Kuda E5, apakah menteri ke petak A8? Yap, menteri ke petak A8. Menteri harus menutup. Langkah apa yang harus dimainkan oleh pemain putih di langkah berikutnya? Ya, tuker aja menterinya, karena kan secara materi kita sudah menang. Nah, teman-teman, itulah yang harus kalian lakukan di fase middle game. Semoga video ini berguna. Kalau kalian suka video ini dan kalian pengen belajar lagi, coba request video apa yang harus kita bahas. Jangan lupa bantu aku teman-teman supaya semangat bikin kontennya. Like video ini, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Bantu video ini berkembang dan bantu orang lain juga menemukan cara terbaik untuk latihan catur. Nah, kalau kalian mau latihan lebih dalam lagi, kalian bisa tanya-tanya di RL Chess di Instagram dan jangan lupa follow sosial media.